Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak. Kita akan bersama-sama belajar IPA. Pelajaran yang sangat menarik karena kita berhubungan dengan alam semesta. Nah, anak-anak, dalam kesempatan ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, khususnya pada kesempatan ini adalah perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Mengenal bahwa perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua macam. Yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif atau yang disebut dengan secara aseksual atau secara tak kawin, di mana keturunan baru dihasilkan tanpa melalui atau tanpa didahului oleh peristiwa bertemunya antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Yang kedua adalah perkembangbiakan generatif atau seksual atau secara kawin. Ya, di sini dihasilkannya keturunan baru selalu didahului oleh peristiwa peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, pada kesempatan ini anak-anak akan belajar tentang vegetatifnya. Yang perkembangbiakan generatif akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, anak-anak, perkembangbiakan vegetatif itu nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan buatan. Apa bedanya anak-anak? Perkembangbiakan vegetatif alami jika perkembangbiakan tersebut terjadi tanpa bantuan atau campur tangan manusia. Jadi terjadi dengan sendirinya. Nah, sementara itu perkembangbiakan vegetatif buatan, maka perkembangbiakan bisa terjadi dengan bantuan manusia. Nah, ini anak-anak coba dilihat pada bagian ini, ya. Jelas sekali antara perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan. Di situ ada satu contoh yang tanpa bantuan manusia adalah pada pertumbuhan tanaman bawang. Kemudian yang dengan bantuan manusia adalah diberikan contoh di situ adalah pada tanaman singkong. Nah, pada pembahasan berikutnya anak-anak akan berbicara banyak hal. Mana yang alami, mana yang buatan. Nah, perhatikan anak-anak pada gambar. Nah, di situ ada macam-macam perkembangbiakan vegetatif alamiah. Nah, anak-anak, yang pertama itu gambar apa? Pada pohon pisang. Perhatikan tunasnya, ya. Perhatikan tunasnya. Jadi pisang berkembang biak dengan apa? Dengan tunas. Nah, sekarang tugas kalian, apakah hanya pisang yang perkembangbiakannya dengan tunas? Nah, nanti difikirkan ya. Kalian bisa browsing, bisa baca-baca buku lagi ya untuk menentukan atau mencari contoh yang lain. Tanaman atau tumbuhan yang berkembang biak dengan pisang selain yang berkembang biak dengan tunas selain pisang. Kemudian yang kedua, dengan umbi lapis ya, tanaman bawang. Nah, bawang merah anak-anak, coba dilihat di situ ya. Jadi dengan menanam pada umbinya, maka kemudian bisa tumbuh menjadi individu baru dan ini mudah sekali menanamnya. Di musim-musim pandemi kalian belajar di rumah bisa mencoba bagaimana untuk bisa menanam bawang merah ya, dalam pot bisa, atau sisa-sisa tanah yang ada di rumah dimanfaatkan dengan maksimal. Ya, kalian tidak harus ke sawah karena saat ini tugas kalian adalah belajar di rumah, stay at home. Nah, berikutnya anak-anak dengan umbi batang. Contohnya kentang. Ya, contohnya kentang. Nah, kalian perhatikan di situ kentang, maka pada bagian-bagian tertentu akan tumbuh tunas. Jika kemudian kentang itu diiris dan masing-masing tunas ditanam, ya, maka masing-masing bagian itu akan menjadi satu individu baru. Nah,
Berikutnya yang keempat adalah tunas adventif. Apa bedanya dengan tunas pisang? Nah, anak-anak, di tepi daun pada cocor bebek itu tumbuh banyak sekali tunas. Jika masing-masing tunas kemudian dipotong, ya, kemudian ditanam menjadi individu baru, maka kalian bisa bayangkan satu batang dari atau satu tanaman cocor bebek menghasilkan berapa puluh individu baru. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya adalah stolon, ya, yaitu tanaman yang batangnya menjalar di atas tanah. Ya, jadi tanaman yang batangnya menjalar di atas tanah, berarti kan di situ contohnya adalah pada gerage dan pegagan. Ya, jika masing-masing dipotong, ya, pada masing-masing tunasnya itu dipotong, maka akan tumbuh individu baru. Nah, apalagi anak-anak yang masuk pada reproduksi vegetatif alamiah. Nah, kita menjumpai pada dahlia, pada bunga dahlia. Perhatikan itu bukan singkong ya, itu adalah umbi dari bunga dahlia. Satu umbi ditanam akan tumbuh satu pohon dahlia. Nah, kemudian yang rizoma atau akar tinggal. Ini mudah sekali tanaman ini kita jumpai di sekitar kita, ya. Anak-anak juga mudah sekali untuk menanamnya. Yang berkembang biakannya dengan rizoma atau akar tinggal adalah kelompoknya empon-empon. Bisa kunyit, bisa jahe. Apalagi kira-kira yang masuk empon-empon anak-anak selain kunyit dan jahe? Nah, bisa temulawak, ya. Nah, di era pandemi temulawak, empon-empon itu bisa direbus menjadi minuman yang sangat menyegarkan dan menyehatkan. Saatnya kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif buatan, ya. Macamnya apa saja? Yang pertama adalah mencangkok. Nah, mencangkok, coba diingat kalian kelas 6 sepertinya ujiannya juga ujian prakteknya mencangkok kan? Nah, tanaman apa saja yang bisa dicangkok? Contohnya apa anak-anak? Atau cirinya apa anak-anak yang bisa dicangkok? Oke, kalian menyebutkan contohnya mangga. Kenapa mangga bisa dicangkok? Seandainya ibu mengatakan pisang, bisa nggak dicangkok? Nah, mengapa tidak bisa? Oke, anak-anak, tanaman yang bisa dicangkok itu harus tanaman yang berkayu. Jadi ada bagian kayu dan kulit. Karena ketika kalian praktek, maka kulitnya harus dikelupas, ya, harus dikelupas dulu, kemudian diberikan tanah, ya, bahkan ketika mengelupas harus bersih, licin-licinnya juga harus dibersihkan, boleh dicuci, anak-anak ya. Kemudian diberikan tanah, ditutup dengan sabut kelapa. Jangan lupa selalu disiram. Nah, kalau nanti pada bungkusan yang ditutup dengan sabut kelapa tadi kemudian tumbuh akar, maka kalian bisa memotongnya. Nah, potongannya itu akan ditanam menjadi individu baru. Nah, kenapa harus dicangkok, anak-anak? Nah, ada keuntungannya. Ya, coba perhatikan di gambar. Siapa? Semuanya saya yakin tertarik pada buah jeruk yang sudah ranum, ya, manis, batangnya atau pohonnya kecil, tetapi buahnya lebat. Demikian pula dengan mangga. Perhatikan di situ dahannya atau rantingnya kecil, tapi buahnya lebat. Nah, ini keuntungannya, ya. Pada hasil cangkokan itu cepat sekali berbuah. Kemudian yang lebih diuntungkan lagi adalah bahwa rasanya atau sama, ya, memiliki sifat yang sama dengan induknya. Oleh sebab itu yang dicangkok biasanya mangga yang bagaimana? Yang manis, buahnya besar, ya. Kalau masam jarang, ya. Kalau masam jarang untuk dicangkok. Selain ada keuntungan, juga ada kerugiannya. Perhatikan pada gambar. Nah, ya, di situ kelihatan sekali induknya kurus, ya, daun-daunnya tidak lebat. Kenapa? Karena dia menderita banyak ranting atau dahannya yang dicangkok.
Sehingga anak-anak harus perhitungkan dalam satu pohon kira-kira berapa dahan yang akan kalian cangkok, ya. Kemudian sifat yang kerugian berikutnya di samping dahannya itu juga batangnya, akarnya tidak sekuat dengan induknya. Maka kadang-kadang tanaman cangkokan itu juga cepat roboh itu ya. Nah, kemudian perkembangbiakan buatan yang kedua adalah menyambung atau mengenten. Nah, perhatikan di situ ya. Kalian melihat terongnya yang besar ya, suka ya, apalagi itu disambel, kemudian di masa pandemi ya menambah nafsu makan. Terong itu bisa juga dihasilkan dari menggabungkan dua sifat yang beda. Ya, namanya dengan menyambung. Misalkan yang satu buahnya lebat, terongnya buahnya lebat tetapi kecil. Kemudian disambungkan dengan terong yang buahnya besar tetapi jarang. Harapan kita akan menghasilkan terong yang besar dan lebat. Tapi nanti kalian juga bisa pelajari di bab 3 ya. Kalian akan belajar bagaimana genetika. Kalau dua sifat beda tanaman yang digabungkan atau yang dikawinkan, itu bagaimana. Tapi nanti ya, kalian sekarang masih belajar tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan. Nah, sistem vegetatif yang ketiga adalah stek. Nah, siapapun bisa. Ini kalian punya kesempatan banyak sekali untuk peduli kepada lingkungan, memanfaatkan tanah-tanah ataupun pot-pot yang ada di rumah untuk bisa ditanami. Nah, perhatikan di situ ada pohon atau batang singkong. Ternyata menanam singkong itu mudah sekali. Ya, dari satu batang dipotong-potong-potong berapapun ukurannya, ketika itu ditanam, kemudian tumbuh menjadi tumbuhan singkong, maka itu dengan cara stek. Kemudian yang keempat adalah merunduk. Namanya saja merunduk, ayo anak-anak merunduk, gini kan? Nah, sekarang untuk mengingatkan itu juga mudah. Ternyata yang merunduk bukan hanya kita, ya. Tumbuhan juga bisa dirundukkan, ya. Tanamannya apa? Tanaman pada bunga alamanda. Coba lihat, alamanda begitu cantiknya, warnanya kuning ya. Bagaimana? Salah satu daripada tangkainya itu bisa dibenamkan ke dalam tanah ya, ditutup tanah, dibiarkan. Beberapa saat kemudian maka akan tumbuh akar. Nah, ketika dipotong, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Sekarang yang kelima adalah menempel atau okulasi. Nah, perhatikan anak-anak, aduh ya, ini sangat-sangat menyenangkan. Ya, batangnya kecil, menghasilkan jeruk. Apa ini? Jeruk Bali ya, jeruk Bali dalam jumlah yang banyak sekali ya. Kita pasti ingin punya tanaman yang seperti ini. Nah, ternyata anak-anak ini bisa dilakukan dengan cara menempelkan mata tunas, ya, menempelkan mata tunas. Ada dua batang daripada pohon jeruk, kemudian mata tunasnya dibuat kotak, ya, di kotak, kemudian dikuliti, dipindahkan, ditempel, diikat. Nah, jadi ini adalah menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda. Dengan harapan kita akan menghasilkan sifat tanaman yang kita suka, yang sangat menguntungkan. Nah, apa bedanya dengan menyambung tadi ya? Sama kan tujuannya menggabungkan dua sifat yang berbeda, dua sifat tanaman yang berbeda. Kalau tadi dipotong kemudian disambungkan, sekarang diambil mata tunasnya kemudian ditempelkan, ya, akhirnya tumbuh menjadi gabungan antara dua sifat. Ini perhatikan anak-anak, agar kalian lebih mantap lagi. Nah, ya, saya yakin anak laki-laki banyak yang tidak kenal, kan gitu ya. Nah, ini tanaman apa anak-anak? Atau ini namanya apa? Oke. Nah, kalau anak perempuan sudah langsung tahu, ini adalah jahe, ya. Kemudian ini apa? Ini adalah kunyit, ya, kunyit. Nah, coba diingat. Tadi jahe, kunyit, sistem perkembangbiakannya menggunakan apa? Apa anak-anak?
Oke, menggunakan rizoma, akar tinggal. Apakah hanya jahe dan kunyit? Cari lagi ya, nanti contohnya. Nah, kamu bisa diskusi dengan orang tua dan sebagainya. Ya, karena ini semuanya ada di sekitar kita, ya. Kemudian ini adalah bawang putih dan bawang merah. Nah, ini adalah bawang merah yang sudah dengan tumbuhannya, yang sudah tumbuh. Tadi perkembangbiakannya menggunakan apa? Apa, anak-anak? Oke, menggunakan umbi lapis. Betul, ya. Kemudian yang ini apa? Kentang. Oke. Kentang berkembang biak dengan umbi batang. Nah, ini baru sebagian dari sistem perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Apakah yang di sini ini bisa dicangkok, anak-anak? Tidak bisa. Mengapa tidak bisa dicangkok? Iya, karena tanaman yang bisa dicangkok adalah tanaman yang berkayu. Ya, jadi ada bagian kayu dan ada bagian kulit. Kan dikuliti, kan gitu ya. Nah, kemudian tadi ada keuntungannya. Kalau kita mencangkok, kita akan mendapatkan tumbuhan yang buahnya rasanya sama persis dengan induknya. Itu. Kemudian yang kedua, tanaman itu ya cepat sekali berbuah. Cepat sekali berbuah jika dibandingkan kita menanam dengan bijinya. Ya, itu. Nah, kemudian kerugiannya apa? Batangnya atau induknya akan menderita jika banyak sekali dahan yang dicangkok. Kemudian akarnya juga tidak terlalu kuat sehingga mudah sekali roboh. Anak-anak, tugas kalian selain belajar di rumah adalah tetap tinggal di rumah, ya. Jaga kesehatan, pakai masker, ya, pakai masker, anak-anak. Selalu pakai masker, jaga jarak jika berkomunikasi dengan orang lain, ya. Kemudian boleh keluar jika dalam kebutuhan mendesak, ya. Jaga kesehatan dengan olahraga, banyak makan sayur dan buah, ya. Kemudian tidurnya jangan terlalu malam. Nah, kalau untuk belajarnya, sekali lagi anak-anak, bukunya sering-sering dibaca, ya. Kalian belajar di rumah punya waktu yang banyak sekali, ya. Punya waktu longgar lebih banyak jika dibandingkan ketika kalian harus pergi dan pulang balik ke sekolah, ya. Apapun kondisinya anak-anak, kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah, ya. Mudah-mudahan masa pandemi segera berlalu dan kita sekeluarga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Anak-anak, sekian apa yang sudah Ibu sampaikan, Bu Sari sampaikan, ya. Kita akan belajar lagi di pertemuan yang akan datang ketika kita belajar tentang sistem perkembangbiakan generatif. Bukunya dibaca ya, agar pertemuan berikutnya anak-anak lebih mudah sekali menerima. Sekian anak-anak, maaf apabila ada khilaf kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.